kita ingin berbincang santai aja tentang Pancasila. Jadi adik Akila kelas berapa? 6. Oh, kelas 6 ya. Kelas 6 ya. Untuk adik Akila ini kira-kira asing nggak sih sama Pancasila itu? Maksudnya kayak tahu nggak sih kayak apa sih Pancasila itu apa gitu? Tahu? Tahu. Jadi kita sekarang masuk ke sesi wawancara. Lanjutkan dengan teman-teman kami yang lainnya. Bye. Oke, lanjut ke ini ke Dek Akila. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya kakak boleh nanya nggak? Pernah belajar Pancasila belum? Pernah ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan dari kakak mahasiswa di sini. Mungkin dua pertanyaan aja ya atau gimana? Ya, satu aja sih nggak apa-apa. Satu aja ya? Ya. Oke, berarti satu aja dulu ya buat Dek Akila. Ya, satu aja dulu. Kamu tahu nggak apa itu Pancasila? Tahu? Bisa disebutin dulu? Coba dijelaskan Pancasila itu apa sih? Terus kayak apa yang kamu pelajarin selama kamu di sekolah mempelajari Pancasila itu apa aja gitu? Ya, terus Pancasila itu silanya ada berapa aja? Silanya ada 5. Yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, Yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bisa. terus yang 3. Persatuan Indonesia Raya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Raya. sudah hafal. Terima kasih ya Dek Akila buat jawabannya ya. Mungkin lanjutnya. Oke, boleh perkenalkan dulu namanya siapa, dari kelas berapa? Nama saya Fandi dari kelas 5 Asal sekolahnya? SD Negeri Blunyah-Rejo. Oke, kakak boleh nanya nggak satu pertanyaan? Boleh. Oke, tahu nggak sih sila ketiga dan lambangnya? Sila ketiga. Lambangnya pohon beringin, Persatuan Indonesia. Oke, baik. Berikut kami tanyakan lanjutannya. Sebutkan sila keempat dan lambangnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambangnya kepala banteng. Oke, makasih Adek. Halo, semangat. Jadi itu tadi sedikit wawancara kita dengan adik-adik dari SD Negeri Blunyah-Rejo. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Saya Kalazara Prabadani Nugroho yang akan mewawancarai anak sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 1 Kasihan yang bernama Benakansa Analita, bisa dipanggil Kansa. Materi pendidikan Pancasila apa yang adik Kansa pelajari di sekolah? Materi yang saya pelajari di sekolah ada 5 bab, yaitu bab pertama hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Bab kedua ada hak dan kewajiban warga negara. Bab ketiga ada kemerdekaan berpendapat pada era keterbukaan informasi. Bab keempat ada menjaga dan melestarikan tradisi serta budaya dalam masyarakat global. Dan yang terakhir bab kelima menjaga keutuhan wilayah NKRI. Baik, dari materi tersebut apa yang paling menarik buat adik Kansa? Yang paling menarik adalah bab 4 tentang menjaga dan melestarikan tradisi serta budaya lokal, karena mengajarkan kita agar tetap bangga dan melestarikan budaya Indonesia di tengah pengaruh global. Menurutmu sejauh mana kamu paham sama materi yang kalian pelajari? Saya cukup paham, terutama mengenai bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya, penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Contohnya, sila pertama, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Sila kedua, membantu teman tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Sila keempat, musyawarah sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila kelima, berlaku adil terhadap semua teman. Selanjutnya, berkaitan dengan sila pertama, tanggapan adik Kansa terhadap perbedaan yang ada. Saya menghargai setiap perbedaan agama, suku, dan keyakinan karena semua orang berhak beribadah sesuai kepercayaannya. Menurut adik Kansa, keadilan itu berarti semua orang harus mendapatkan hal yang sama. Apa alasannya? Tidak selalu, keadilan berarti memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Bukan semuanya harus sama. Selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga identitas Pancasila dan budaya Indonesia? Dengan cara menghormati keberagaman, menggunakan produk lokal, melestarikan bahasa daerah dan tarian tradisional, menolak budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila.
Selanjutnya, apa sih manfaat yang kamu rasakan ketika mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Saya menjadi lebih disiplin, menghargai orang lain, bersikap adil, dan merasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang terakhir, di pendidikan Pancasila ini makna dan nilai Pancasila apa yang kamu ketahui? Makna nilai Pancasila yang saya ketahui adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mewawancarai untuk menentukan pendidikan Pancasila. Di sini kami mau mewawancarai dari anak SMA. Sebelumnya perkenalan, saya Muhammad Abdul Hidayat. Saya dari prodi S1 genap. Pertanyaan yang pertama, menurut kamu apa yang benar dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, bagaimana kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila? Bisa diceritakan? Pertama, Pancasila itu kan terdiri dari bahasa ya. Nah, mungkin salah satu yang paling sering kita terapkan di kehidupan sekolah, salah satunya musyawarah. Itu yang sesuai sama sekolah. Nah, sebagai contoh nih, kita baru masuk kelas 10, kita kan perlu yang namanya kelas. Nah, itu kita bisa musyawarah siapa yang kita dapat ketua, siapa yang kita waktu, dan bawahnya. Menurut kamu apa yang mengatakan tadi jika Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Sebagai generasi muda, pastinya ada tantangan. Tantangan apa yang kamu rasakan dalam pengamatan Pancasila? Pancasila itu kan salah satunya buat bisa menyebabkan warga Indonesia lah, sama sebagainya. Nah, itu saya pernah dengar ada tokoh yang bilang kalau kita bisa buat negara kita itu bukan dari luar, malah dari warga kita sendiri. Nah, jadi itu benar aja. Di zaman yang sudah kita ini, masyarakat bisa dengan bebas dan dengan leluasa memiliki apapun itu yang ada di internet. Nah, menurut saya, kalau misalnya kita sebagai masyarakat yang bijak, kita harus bisa memilah mana yang sekiranya kalau kita pilih atau kita bisa diam, kita jadi manja. Kalau misalnya kita pilih pun kita harus ada solusinya ya, supaya tidak terjadi atau Baik, lanjut pertanyaan kelima. Apakah kamu merasa Pancasila masih relevan untuk Pertanyaan nomor 6 ya. Menurut kamu, apa peran siswa seperti kamu dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila untuk masa depan Indonesia? mungkin kita sebagai generasi muda yang bakal jadi calon di bangsa yang datang, kita perlu mengambil saja apa yang ada di rumah kita, tapi bukan kita. Misalnya anak kita bisa melakukan dengan rajin ibadah, yang bilang ibadah agama lain, juga mungkin Islam dua, manusia yang ada sekarang kan Indonesia dari Sumatera dan Bali kita sebagai warga
Ya, kami memang itu salah satu beberapa contoh penerapan Pancasila. Pertanyaan berikutnya. Kalau dari saya, kalau misalnya kita mau negara ini jadi negara maju, negara yang benar, kita tuh harus mulai dari diri sendiri. Kita harus kita apa yang kira-kira dari kita tuh perlu diubah gitu. Misalnya jika mengkritik selalu mengkritik orang, apa misalnya ada orang yang kamu saat itu kita lain aja bisa. Seharusnya kita tuh nggak kayak gitu. Supaya kalau negara itu benar, kita harus menjadi. Mungkin cukup sekian wawancara kami lakukan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.